Baik anak-anak, sesuai sama apa yang tadi kita bicarakan, kita akan membahas tentang ini dia, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, ada yang tahu nggak apa itu norma? Belum ada yang tahu nih. Jadi kita bahas ya, kita bedah norma itu apa. Pengertian norma secara etimologis. Norma itu berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Lalu bahasa Yunani yaitu dari kata nomoi atau nomos, berarti hukum. Lalu ada menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Lalu di sini ada pengertian menurut para ahli. Di sini ada 3. Yang pertama, Anthony Giddens. Menurut beliau, norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang kedua, ada Robert M.Z. Lawang. Menurutnya, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok. Yang ketiga, ada A.A. Nurdiaman. Menurut beliau, norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma adalah suatu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Di sini ada yang tahu nggak berapa norma yang ada di Indonesia? 10? Bukan 10. 8? Bukan, masih kebanyakan. Turun lagi, nego lagi. 6? Masih kurang. Masih kurang bawah. Oke, norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma hukum. Yang ketiga ada norma kesopanan. Yang terakhir, yang keempat, ada norma kesusilaan. Ini adalah norma-norma yang ada di Indonesia. Oke, kita bedah satu-satu ya. Coba. Yang pertama di sini ada norma agama. Norma agama adalah norma peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang bersifat mutlak. Nah, pelaksanaan norma agama ini bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya, di mana bagi yang menjalankan akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika melanggar maka mendapat dosa. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. Lalu orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber dari Alkitab. Terus umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Terus ada Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Shishuji. Lanjut ya. Sanksi dari norma agama ini akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar perintahnya. Karena perintahnya itu bersifat mutlak, nggak bisa dinego. Oke, kita analisis yuk. Kita lihat nih gambar yang ada di atas. Ini yang saya tunjuk ya pakai laser pointer. Ini apa ini? Ya, benar. Ini adalah masyarakat yang sedang beribadah, sedang menghadap Tuhan, sedang berdoa. Ini contoh yang sebelah kiri, ini ada orang-orang yang sedang sholat, sedang melaksanakan sholat, dan yang sebelah kanan sedang melaksanakan ibadah orang Hindu, yang beragama Hindu. Lalu kita lihat yang di bawah. Yang di bawah ini ngapain nih? Jongkok-jongkok, nutupin muka. Nah, ini adalah contoh dari pelanggaran norma agama. Yang pertama,
Yang di sebelah kiri kita fokus di sini dulu ya. Di sebelah kiri ini, ya benar, ini anak-anak yang bolos sholat, yang ngakunya sholat tapi malah nongkrong di depan gang. Benar banget. Nah, ini jangan dicontoh ya, yang mereka izinnya sholat tapi malah nongkrong di depan gang, malah ngopi, malah ngerokok. Ini jangan dicontoh. Ini mereka melanggar norma agama. Lalu di sini ada sebelah kanan, kita lihat di sini ya. Ini lagi ngapain nih? Ya benar, di sini ada botol minuman keras ya. Mereka tertangkap sedang berpesta miras. Padahal sudah jelas di agama itu dilarang untuk meminum minuman keras. Padahal Rhoma Irama pun pernah bersyair seperti ini. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kurebut lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes, setetes. Ya, ini para pemuda-pemuda yang tertangkap meminum minuman keras. Ini jangan dicontoh ya. Ini mereka jelas melanggar norma agama. Mereka akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan. Baik, kita lanjut ke norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum ini harus ditaati oleh masyarakat. Nah, norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran. Terus ada larangan melakukan korupsi. Itu udah jelas ya, dilarang sekali karena dapat merugikan masyarakat dan dapat merugikan negara. Terus ada larangan merusak hutan serta berkewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak karena orang bijak taat membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia, bersifat menyeluruh tanpa terkecuali. Lalu norma hukum memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat perintah, yaitu memerintah orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Nah, kita lihat di sini ada 5 orang siswa SMP seumuran kalian yang sedang membawa kendaraan bermotor. Sudah jelas mereka tidak memiliki SIM karena usia mereka yang belum cukup. Lalu di sini mereka juga tidak menggunakan helm, dan mereka ada yang berbonceng 3 dan mereka tidak memakai spion di motornya. Lalu di sini juga ada salah satu yang tidak dipasang plat nomornya. Itu sudah melanggar. Lalu bersifat larangan atau melarang, ya, orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan yang lain. Contohnya, ada mobil yang berjalan 120 km per jam, padahal sudah jelas di peraturan tertulis bahwa batas maksimal kecepatan yaitu 100 km per jam. Nanti akan diberikan sanksi berupa hukuman pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Karena ketentuan yang berlaku ini adalah tilang, maka pengendara tersebut akan dikenakan tilang dan akan diminta untuk membayar sejumlah denda yang telah tertulis di peraturan perundang-undangan. Baik, kita analisis lagi yuk. Di sini ini ada contoh norma hukum. Ayo, apa ini? Ya, benar. Anak membuang sampah pada tempatnya. Ini salah satu norma hukum yang baik.
Hanya dia menjalankan hukum dengan baik, dia tidak melanggar, karena dia sejak kecil diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengotori lingkungan. Yuk kita lihat yang ke bawah yuk, gambar yang di bawah. Ini apa? Ya benar, ini contoh yang melanggar norma hukum. Di sini ada berjejer nih kendaraan bermotor nih, ada motor yang malah menginjakkan ini di zebra cross, yang berhenti di zebra cross, padahal zebra cross ini kan gunanya untuk para pejalan kaki untuk menyeberang jalan agar aman ya. Kita lihat nih, ini ada bapak-bapak yang kaos oranye, dia menyeberang dari sudut sini ke seberang itu sangat sulit, dia harus melewati kumpulan-kumpulan motor ini. Lagi di sini ada yang malah melintang seperti ini. Ini nantinya akan dikenakan denda karena ini semua sudah tertangkap di etle atau elektronik tilang. Nanti akan dikirimkan surat tilang ke rumahnya langsung dan akan dimintai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu kita lanjut. Sini ada norma kesopanan. Norma ini yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sanksinya adalah celaan atau dikucilkan dalam pergaulan. Yuk kita lihat lagi nih gambar yang ada di atas. Gambar apa? Nah, iya, contoh dari norma kesopanan. Anak muda ini dia membungkuk dan meminta izin untuk lewat di depan orang yang lebih tua dari dia. Ini contohnya ya. Lalu di sini ada contoh pelanggaran norma kesopanan, yaitu kentut. Nah, kentut nih, ini biasa dilakukan nih biasanya. Kentut diarahkan atau diarahkan ke teman. Ini sangat melanggar nih ya. Ini nggak sopan banget nih, baunya ini pasti keterlaluan. Lalu ketika kita melanggar, pasti kita akan dapat yang pertama adalah celaan dari si korban. Lalu kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita atau di lingkungan pergaulan kita. Ini jangan diikutin nih. Oke, lanjut. Ada norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Maaf ya, agak berbelit nih. Sanksinya yaitu ini nggak beda jauh sama norma kesopanan yang tadi, yaitu rasa menyesal bagi yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini ada, ya benar, ini adalah contoh dari norma kesusilaan. Ini orangnya lagi ngapain? Nah, ya lagi membantu temannya yang jatuh, bukan malah menertawakannya. Ingat ya, kalau ada teman jatuh itu jangan ditertawakan, tapi ditolong, dibantu. Lalu di sini ada contoh pelanggaran dari norma kesusilaan, yaitu pembulian di sekolah. Ini tidak baik ya, jangan dicontoh. Nanti mereka akan terkena sanksi. Mereka akan dipanggil ke ruang kepala sekolah dan mereka akan dikucilkan dari masyarakat, yaitu lingkungan sekolahnya, apalagi oleh teman-teman satu sekolahnya. Baik, terima kasih. Pesan Bapak nih ya. Kita tadi udah mempelajari apa norma-norma itu apa, contoh-contohnya seperti apa,
baik buruknya seperti apa. Pokoknya kita ambil baiknya, kita buang buruknya, kita lakukan norma-norma itu dengan baik di masyarakat kita, di lingkungan kita lakukan dengan baik ya. Kita harus bisa mengaplikasikannya karena kita sudah belajar ini. Kita lakukan hal-hal baik di lingkungan kita harus mencontohkan hal-hal baik karena kita sudah belajar tentang hal ini. Sekian dari Bapak, terima kasih telah hadir dalam Zoom kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.